Aksi nyata topik Merdeka Belajar, penyebaran pemahaman Merdeka Belajar. Apa itu Merdeka Belajar? Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang berisi pemahaman dari gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang ideal adalah sebuah proses belajar mengajar yang memfasilitasi siswa agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Merdeka Belajar adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengenali, memahami, serta memerdekakan siswa sesuai dengan kebutuhannya. Dalam hal ini, guru tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi berperan dalam mendampingi siswa secara menyeluruh. Lalu, apa tujuan dari Merdeka Belajar? Merdeka Belajar memiliki tujuan. 1. Menanamkan pemahaman dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Menuntun pendidik untuk memfasilitasi siswa sesuai kodratnya, agar mencapai selamat dan bahagia. 3. Menerapkan pembelajaran yang memerdekakan siswa. Pada topik Merdeka Belajar, ada 5 modul yang dipelajari. Modul 1. Mengenali diri dan memahami diri sebagai pendidik. Pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Peran seorang pendidik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pada dasarnya, pendidikan berhubungan dengan kodrat alam, kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan yang berhubungan dengan isi dan irama terhadap perubahan zaman. Refleksikan diri Anda. Modul 2. Mendidik dan mengajar. Pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban kebudayaan yang diwariskan di masa depan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi kehidupan anak-anak secara lahir maupun batin. Dengan kata lain, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Definisi mendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri siswa agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Seorang guru tidak dapat berkehendak atau menentukan atas tumbuh dan kembangnya siswa. Tugas seorang guru hanya membimbing tumbuh dan kembangnya kekuatan dengan segala daya upaya dalam memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani siswa agar dapat memperbaiki perilakunya. Dengan kata lain, guru harus mampu mengembangkan keterampilan berpikir dan kecerdasan batin. Refleksikan diri Anda. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Berbicara tentang menjadikan siswa sebagai manusia yang utuh, erat kaitannya dengan menjadikan mereka sebagai manusia yang merdeka, yaitu manusia yang dapat bersandar atas kekuatan lahir dan batinnya sendiri, dan tidak bergantung kepada orang lain. Sebagai pendidik, tidak cukup hanya memberikan pengajaran yang berorientasi pada perkembangan kognitifnya,
tetapi juga mendampingi siswa mengembangkan kekuatan batin seperti sosial, emosi, empati, dan lain sebagainya. Salah satu pesan Ki Hajar Dewantara terkait membimbing siswa dalam mencapai kodratnya, yaitu alam dan zaman, adalah dengan menerapkan azas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu adalah mengarahkan siswa dengan perencanaan dan pengembangan secara irasional menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. Konvergen adalah membimbing siswa dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik-praktik baik dari kebudayaan lain, dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam semesta. Konsentris adalah mengarahkan siswa berdasarkan karakter kepribadian dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Tujuan diterapkannya azas trikon adalah untuk menyiapkan generasi abad 21 yang memiliki kemampuan berpikir kritis, solutif, kreatif, dan inovatif, serta mampu berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tetap menyesuaikan pengaruh-pengaruh global yang masuk sehingga sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Refleksikan diri Anda. Modul 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Peran pendidik atau guru yang merupakan esensi dari kurikulum merdeka dan selaras dengan konsep Ki Hajar Dewantara adalah sistem AMO. Ing ngarso sung tolodo, di depan menjadi tauladan. Ing madio mangun karsa. Di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya. Tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan atau motivasi. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini, yaitu pendidikan yang tidak sekedar mementingkan kognitif saja, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Tidak hanya mengejar deretan angka, tetapi juga kedalaman budi. Pendidikan yang tidak berorientasi pada hasil, melainkan proses pendidikan itu sendiri. Budi adalah ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu pikiran, rasa, dan kemauan. Kita lebih sering mendengarnya sebagai cipta, rasa, dan karsa. Pekerti adalah ranah lahir yang terwujud dengan tenaga. Dengan kata lain, budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan budi, sehingga menimbulkan tenaga pekerti. Ki Hajar Dewantara membagi watak budi pekerti manusia menjadi dua, yaitu watak biologis, yaitu rasa takut, malu, berani, percaya diri, egois, dan lain-lain. Watak yang dapat dipahami, yaitu watak yang muncul karena pendidikan atau pengaruh lingkungan. Sebagai contoh, anak yang terbiasa membuang sampah sembarangan, kemudian mendapatkan pendidikan bahwa membuang sampah dan menyebabkan penyakit dan banjir, yang kemudian mengubah kebiasaan anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam dunia pendidikan dikenal dengan dua teori, yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa beranggapan bahwa anak bagaikan kertas kosong yang dapat ditulis dan diisi oleh pendidik dengan wawasan dan pengetahuan yang diinginkan pendidik. Teori negatif adalah teori yang mengatakan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan tulisan dan coretan. Dua teori ini kemudian diintegrasikan oleh Ki Hajar Dewantara yang kemudian dikenal dengan teori konvergensi. Teori konvergensi ini beranggapan bahwa anak adalah kertas yang telah diisi dengan tulisan dan coretan yang samar. Tugas pendidikan adalah untuk menebalkannya bagian tulisan dengan tuntunan yang baik. Sebagai contoh, rasa malu dan takut adalah kodrat yang dimiliki anak.
Kemudian seorang pendidik menebalkan kodrat rasa percaya diri dan berani dalam diri anak saat tampil menunjukkan bakatnya dan tetap menyamarkan kodrat rasa malu dan takut. Refleksikan diri Anda. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar fungsi pendidikan berjalan dengan baik. Setiap siswa memiliki kodrat, kekuatan, atau potensi-potensi yang berbeda. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. Mendidik adalah menuntun siswa untuk selamat dan bahagia. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi siswa. Pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti siswa. Pendidik membantu mengantarkan siswa untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru, dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi siswa. Refleksikan diri Anda. Salam, merdeka belajar, merdeka mengajar. Terima kasih.